Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bro Pil. Kali ini kita akan menanggapi kembali Ustadz Firanda. Seperti yang kita lihat tadi, Ustadz Firanda membaca Alkitab untuk menunjukkan betapa indahnya Islam. Saat ini kita akan membaca Al-Quran untuk menunjukkan betapa indahnya kekristenan. Oke teman-teman, mari kita buka surat 20 ayat 116 atau surah Taha. Di sana menceritakan cerita yang sama seperti dalam surat Al-Araf. Bagaimana kejatuhan dari iblis dan juga kejatuhan dari Adam di dalam dosa. Di dalam ayat 116 dikatakan, dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perintah untuk sujud hanya kepada para malaikat. Tetapi iblis dihukum karena tidak sujud. Sebenarnya apa yang dilakukan iblis ada benarnya. Karena perintah itu hanya ditujukan kepada para malaikat. Dan di ayat 17, ini adalah peringatan kepada Adam oleh Allah. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini dalam kurung iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Adam dan Hawa versi Quran memang pada awalnya mereka ditempatkan di surga dan hidup di surga selamanya. Makanya ayat 117 ini memperingatkan kepada mereka supaya berhati-hati dengan iblis. Kenapa? Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Jadi Allah dalam Al-Quran memperingatkan Adam dan Hawa supaya berhati-hati dengan iblis. Karena jika kalian jatuh ke dalam dosa, kamu tidak akan tinggal di surga lagi. Oke? Atau kamu akan dikeluarkan dari surga. Kamu akan dikeluarkan dari surga. Ayat 118, sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang. Oke? Jadi di surga ini, tempat di mana Adam dan Hawa versi Quran, tidak ada kelaparan dan tidak akan telanjang. Ini di surga. Tetapi menariknya, di surat Al-Araf, ketika mereka mencicipi buah dari pohon yang dilarang dimakan itu, justru mereka telanjang, dan ketelanjangan mereka itu saat mereka masih ada di surga. Padahal di surah At-Taha ini 118, surah 20 ayat 118 mengatakan, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang di surga ini. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa dan posisi mereka masih di surga, mereka mengalami ketelanjangan. Kita melihat sepertinya ada kontradiksi di sini. Di surat 20 ayat 118 dikatakan kamu tidak akan telanjang. Di surat Al-Araf, bahkan di surat Taha ini juga, bahwa mereka telanjang. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Ayat 119, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Oke, di surga tidak ada panas matahari dan tidak ada dahaga. Kemudian 120, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dalam kurung kudi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Jika teman-teman perhatikan di surat Al-Araf, apa yang disampaikan setan di surat Al-Araf berbeda dengan yang disampaikan di surat Taha ini. Di sini dikatakan, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dalam kurung kudi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Kalau di surat Al-Araf ayat 20 dikatakan, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhan hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Jadi sangat jauh berbeda ya, pernyataan setan di dalam surah Al-Araf ayat 20 dengan pernyataan setan di dalam surat Taha ayat 120. Oke? Sangat berbeda. Sepertinya ada kontradiksi di sini. Oke? Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Ayat 121. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di sorga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia.
Kemudian Tuhan yang memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Ayat 123, dia dalam kurung Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ayat yang barusan kita baca bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 27, di mana di sini dikatakan bahwa yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga adalah iblis. Begini bunyi ayatnya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia dalam kurung setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi di ayat ini mengatakan yang mengeluarkan Adam dan Hawa adalah setan. Tetapi di surah Taha ayat 123, yang menurunkan Adam dan Hawa dari surga adalah Allah. Begini bunyinya, dia dalam kurung Allah berfirman, turunlah kamu dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Jadi di surah Taha 123 mengatakan Allah lah yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Sementara di surat Al-A'raf yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga adalah setan. Jadi sepertinya ada kontradiksi. Sebenarnya siapa yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga? Setan apa Allah? Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut Sang Raja. Oh, oh, oh bersedia sambut Raja.